yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam sehat. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Bojonggede. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Suharto Harjowinoto MSI. Ungkapan situasi. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapa, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek, bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapa, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya, usaha layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa, juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapa, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikkan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, kaum bapa GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, marilah kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Kitab Bakti nomor 6, bait pertama dan yang keempat. Bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya,
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dari kitab Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Hai mari semua yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Halik pembela dan kawan kudus. Semangat, marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji namamu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembahmu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapa. Engkau telah memperlengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapa tetap tangguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita, serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 52, bait pertama dan kedua, Sabda Tuhan Allah.
Dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan mendapatkan berkat-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman ini. Kami menjadi kuat, kami menjadi berkat juga bagi kehidupan di dunia ini. Nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah untuk memimpin kami dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu ini. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Perjanjian Baru. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya.
Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Oma opa, bapak ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang diberkati Tuhan. Ada sebuah kesaksian begini. Seorang bapak semakin giat melayani setelah ia merasa diberkati, menemukan diri dan keselamatan jiwanya ditemukan di dalam Tuhan. Ketika ia ada dalam lembaga pemasyarakatan. Ini fenomena yang baik. Tetapi ada juga orang yang kelihatannya seperti itu baik, tapi kembali lagi. Tapi itulah fenomena. Keselamatan jiwa itu adalah tujuan, ya, tujuan orang beriman. Ya, orang beriman itu mendapatkan anugerah yang besar itu. Keselamatan jiwa. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, Oma Opa dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Karena setiap orang berbeda. Ada yang seperti tadi, Bapak itu, tapi ada juga yang lain. Melalui berbagai berkat, bisa ya kesenangan dalam dirinya, dia mengucap syukur dan dia belajar untuk terus mengucap syukur. Dia memberikan juga apa yang harus diberikan, dia belajar atas itu, dan dia akhirnya menemukan keselamatan jiwa itu, imannya semakin bertumbuh dan dia sampai kepada tujuan keselamatan jiwa. Jadi biarkanlah Roh Kudus bekerja, ya, untuk kita benar-benar beriman teguh dalam menghadapi berbagai realita kehidupan. Janganlah ada orang yang menghakimi saudaranya, karena memang setiap orang berbeda. Petrus yang ditunjuk sebagai rasul, ya, secara khusus untuk orang-orang bersunat, ya. Secara khusus bukan berarti yang lain tidak boleh, tetapi dia memang ditunjuk secara khusus untuk orang-orang yang bersunat. Dia mengarahkan jemaat yang berlatar belakang orang-orang Yahudi pulang dari pembuangan, ya, ratusan tahun sebelumnya tentu saja, yang ada di daerah Pontus, Galatia dan seterusnya.
mereka yang berlatar belakang Yahudi ini. Jadi, apa yang dikatakan oleh Petrus? Bahwa mereka itu memang pilihan Allah, ya. Ada rencana Allah yang besar atas kehidupan mereka. Tetapi mereka bergumul, ya. Mereka menghadapi berbagai permasalahan. Tetapi Allah mau menguduskan dan membimbing mereka begitu rupa. Itulah Petrus meyakinkan mereka. Ayatnya yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ini dia. Jadi, mereka ini dipilih untuk mereka beroleh berkat yang besar, yaitu kehidupan kekal, keselamatan jiwa mereka. Akan tetapi, untuk sampai kepada tujuan akhir itu, orang dikuduskan dan roh Allah bekerja begitu rupa dalam kehidupan mereka. Tetapi khusus dengan mereka, karena memang mereka menghadapi berbagai pergumulan, ya, mereka dihambat begitu rupa. Mereka itu orang yang mengalami berbagai perlakuan diskriminatif. Mereka juga miskin, gitu ya, orang-orang yang berlatar belakang Yahudi ini. Tapi itulah mereka, dalam situasi seperti itu mereka dikuduskan. Artinya mereka bisa di dalam Tuhan untuk dia ada kekhasan berbeda dengan cara hidup yang lain. Ya, sebagai orang Kristen, mereka memang khas atau kudus dengan problem yang ada itu. Lalu juga bahwa supaya apa kalau dikuduskan? Supaya mereka taat. Jadi dengan bimbingan Roh Tuhan, mereka bisa taat, begitu ya, firman itu, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Tuhan memberikan darahnya, memberikan hidupnya, menebus, ya. Darahnya tercurah. Begitulah, dia bisa. Karena apa? Karena memang mereka menerima bagaimana Kristus itu memberikan hidupnya supaya dosa mereka benar-benar diatasi. Mereka yang salah itu dikoreksi, diperbaiki di dalam Kristus. Dan itu adalah sebuah proses yang memang bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang Pontus, Galatia, ya, yang berlatar belakang Yahudi dari pulang dari pembuangan Babel itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan begitu kita juga bisa merenungkan bahwa jemaat ini menghadapi berbagai tekanan dan kesulitan yang besar. Itu dia bisa rendah hati, gitu ya. Itu harapan Petrus, juga bisa berpikir positif dan tetap optimis. Memang kalau Tuhan ada dan kita pahami berada dalam kehidupan kita, kecuali kita mengatakan Tuhan tidak ada, tidak pernah berkarya. Tapi ketika kita sungguh-sungguh juga merasakan, walaupun ada berbagai peristiwa, justru semakin terasa Allah itu bekerja. Kristus membimbing begitu rupa. Nah inilah, sebagai seorang pelayan, dia mengajak, ya, jemaat dengan pergumulannya itu untuk bertemu dengan Tuhan. Dia memberi semangat, ya, memberikan kekuatan. Mereka sudah mengalami berbagai kesulitan, kelemahan, karena itu seorang pelayan haruslah menguatkan. Dia membawa mereka untuk menjadi pemenang atas kehidupan ini. Demikianlah kita juga, ya, menghadapi berbagai godaan, gitu ya. Apalagi di luar kehidupan kekristenan, saya melihat fenomena yang buruk. Ketika ada orang menganggap bahwa hal-hal yang buruk, ya, yang jelek, gitu ya, itu dibesar-besarkan begitu. Mereka malah mengatakan bahwa
Kalau mengkritik itu pokoknya dilakukan saja, negatif juga nggak apa-apa gitu loh. Karena dianggap bahwa itu sebagai kontrol dan itu wajar. Nah, ini ada seorang ibu, ini sudah pernah saya sampaikan pengalaman pelayanan saya. Seorang ibu ini berkata begini, saya sudah selalu negatif, Pak. Cemburu dengan dia. Itu saja dia masih seperti itu, ya, masih buruk kelakuannya. Apalagi, Pak, kalau saya memberikan hal-hal yang positif. Nah, ini kan jelas terpengaruh dengan kehidupan politis ya. Yang negatif tuh nggak apa-apa. Tetapi ketika saya menyampaikan begini, apakah yang negatif itu, ya, kalau diberikan begitu rupa, diagung-agungkan dan itu menjadi cara hidup, apakah yang negatif bisa menghasilkan yang positif? Nah, ibu ini akhirnya sampai kepada kesimpulan memang tidak bisa, Pak Pendeta. Masa sih yang buruk-buruk menghasilkan yang baik? Nah, begitu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita bergumul dalam situasi masyarakat yang seperti ini. Hal yang buruk pun itu tidak apa-apa gitu. Karena kalau itu masuk dalam persekutuan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan berpasangan kita, ini akan menjadi petaka. Tetapi itulah yang terjadi di lingkungan kita, hal-hal seperti itu muncul. Tapi janganlah ia kita impor dalam kehidupan kita. Kita tiru, kita ikuti. Bagi pelayan, kalau seorang itu menghadapi berbagai kesulitan, ya, jemaat menghadapi berbagai kesulitan, tekanan-tekanan. Nah, ada rencana Tuhan, ada maksud yang harus diperoleh. Jangan kita sudah susah, kita nggak menemukan apa-apa. Ya. Tetapi orang Kristen akan mengatakan begini, maksud ayatnya yang ke-7 ya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jemaatku yang saya kasihi, kalau kita lebih memahami, lebih menggumulinya, kita diajak untuk sampai kepada kemurnian ini. Karena itu kalau kita menghadapi berbagai peristiwa, itu kita sampai kepada tahap kita murni. Iman kita itu semakin diteguhkan dengan peristiwa-peristiwa yang menguji. Jadi semakin positif. Nah, hanya saja kita bisa meragukan mengapa Allah memberikan peristiwa-peristiwa ini. Mengapa Allah yang berdaulat ini memutuskan ya kita mengalami hal-hal seperti ini? Kalau kita merenungkan lebih dalam, kita bisa saja beralasan bahwa kita mestinya diberkati Tuhan dengan berbagai pemenuhan kebutuhan gitu ya. Pemenuhan dari kebutuhan yang jasmani sampai kita bisa mengaktualisasikan diri begitu ya. Pandangan Abraham Maslow. Ada kebutuhan seperti itu. Mengapa? Ya, mengapa tidak? Mengapa justru kita mengalami kesulitan-kesulitan? Miskin, tentu saja ada dampak-dampaknya. Dan kita mengalami itu dan Tuhan izinkan. Atau berbagai petaka. Untuk apa? Mengapa harus dimurnikan dengan cara begitu? Kita memang bertanya-tanya adalah wajar. Disitulah ada semacam perjalanan kita masing-masing. Dan kita tidak boleh menggeneralisir, menghakimi saudara kita, janganlah. Ya. Karena berbeda. Ada orang terikat dengan materi, ada orang yang mulai terbebas, ada orang yang benar-benar dia mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, ya sudah, gitu ya. Kita tidak usah menghakimi siapapun.
Karena masing-masing orang diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan spiritualitasnya. Biasanya kita memang agak sulit memahami. Nah, kesulitan seperti itu dialami oleh Ayub. Kita tahu ya, Ayub awalnya, saya tidak salah Tuhan. Nah, berarti dia tidak mengerti bahwa Tuhan mengizinkan peristiwa itu terjadi, derita itu dialami. Seperti jemaat tadi, gitu ya, jemaat yang berlatar belakang Yahudi itu, dia mengalami berbagai tekanan untuk dia menemukan kualitasnya sebenarnya. Begitulah kata Petrus ya. Nah, karena itu bersama dengan Ayub, kita akhirnya ya, di bagian ujung lah mengerti setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi. Karena itu Ayub berkata pada pasal 42 ayat 5 dan 6, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, maksudnya setelah peristiwa-peristiwa itu dialami dan direnungkan, dia berkata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Nah, inilah. Kita akan menemukan masing-masing ya, tetapi seringkali di bagian belakang. Setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi. Nah, karena itu kita harus mendampingi. Siapa yang mengalami kesulitan, kita harus dampingi. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seorang pelayan dengan jemaat itu harus ada hubungan yang akrab. Nah, disinilah kita akan membantu proses pengelolaan kehidupan. Karena memang orang mengalami berbagai kendalanya masing-masing. Saya kasih contoh lagi, kendala yang terjadi pada generasi sekarang. Betapa sulitnya mereka karena mereka hanya belajar hal-hal yang nampak, gitu ya, yang kelihatan. Sehingga mereka sulit sekali untuk memahami hal-hal yang masa Tuhan buat seperti itu. Gitu ya. Mestinya Tuhan kasih kesenangan karena kehidupan ini yang baik adalah ketika mau belanja ada uang, ya. Ketika mengalami masalah dia punya pengetahuan yang cukup, ya. Dia punya juga jabatan tertentu dan sebagainya. Nah, itu yang dianggap sebagai sesuatu yang tepat gitu loh. Nah, kita harus bantu generasi sekarang, anak-anak muda kita, karena memang ada kendala-kendala, ya. Dan kita tidak usah merendahkan seperti itu. Nah, pengalaman ketika ada yang namanya pencerahan atau Aufklärung di abad yang ke-18 itu, gereja melepaskan, nah, malah bentur begitu rupa. Padahal mereka juga menjadi berkat untuk pertumbuhan gereja. Nah, kita tidak mau seperti itu. Ketika menghadapi berbagai permasalahan, mereka adalah aset dan masa depan kita. Kita bimbing mereka begitu rupa, kita ajak mereka untuk menemukan kehidupan terus ke depan. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ketika menghadapi masalah, bagaimana mengatasinya. Nah, kita harus bantu. Karena bisa terjadi juga orang tua atau generasi sebelumnya itu tidak membantu generasi setelahnya. Saya harusnya membantu anak saya mengatasi masalah. Dibantu untuk mengetahui ya bahwa ini adalah yang kelihatan. Lalu kita identifikasi. Lalu kita cari akar penyebabnya. Lalu kita bantu dia mengatasi masalah. Ada teori yang namanya problem solving, ya. Nah, itu bisa digunakan dan pengetahuan itu membantu kita juga. Nah, dengan demikian gereja juga terbuka, dan karena memang gereja mau agar kita tidak lari dari kenyataan tetapi menghadapinya, karena disitulah kita menemukan emasnya. Ya, ada berbagai latihan, ada berbagai pergumulan yang saudara dan saya alami. Di situ pula lah kita dibentuk begitu rupa dan kita mendapat berkatnya dari peristiwa-peristiwa itu. Dan Tuhan izinkan agar kita semakin berkualitas, ya. Kalau emas dia semakin murni. Karena itu logam-logam yang ada menempel dengan dia dilebur begitu rupa, dipanaskan, akhirnya emas itu menyatu begitu rupa dan menjadi murni. Ya. Ayub juga begitu. Dia semakin menyadari dan dia menemukan ya kesejatian hidupnya.
Untuk apa harta benda selama ini yang dia peroleh ya, dengan berbagai kemewahan kalau dia tidak menemukan dirinya di bagian ujung? Begitulah, itu dia semakin menemukan bahwa di dalam Tuhanlah dia bisa beroleh kemenangan. Pesannya begitu ya, pesan dari kitab Ayub. Nah, penulis Ibrani meneguhkan bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mesti bisa menghadapi berbagai kesulitan itu. Sebab Allah memasuki kesulitan-kesulitan itu. Dan Allah di dalam Yesus itu dia belajar atau mengevaluasi, mengelola begitu rupa untuk kita bisa menang, gitu ya. Kita bisa menuju kepada kesempurnaan. Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9. Saya bacakan bagi kita ya. Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kita bersyukur bahwa kita dalam perjalanan mengatasi berbagai persoalan, kita punya sahabat sejati yang mengerti betul. Ya, kita juga punya hubungan antara jemaat dengan pelayan, seperti Petrus dengan jemaat di Galatia, di Pontus dan sebagainya tadi. Nah, memang itulah yang saya katakan tadi, hubungan pelayan dengan jemaat itu harus terjadi. Masing-masing harus mengerti. Jangan sampai kita dipengaruhi begitu rupa oleh cara dunia ini yang tidak mendampingi, yang tidak nelpon pendetanya, yang pendetanya tidak nelpon dia, yang tidak melakukan percakapan atau persekutuan yang akrab. Alasan pandemi corona, tentu itu tidak baik. Ya. Harus ada cara-cara tertentu, harus dilakukan upaya-upaya untuk tetap jemaat dan pelayannya itu ada hubungan. Disitulah kebahagiaan seorang pelayan. Ayatnya yang ke-8 dan 9. Ini yang terjadi. Ya, dari berbagai peristiwa itu, ini yang terjadi. Dan kita mestinya sampai ke situ. Ayat 8 sampai 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sampai ke situ. Ya, bahwa dengan berbagai pergumulan itu, jemaat mengasihi. Seperti kita dengan berbagai peristiwa, ya, dengan adanya pendampingan ya, dari para pelayan, dan berpegang teguh seperti kitab Ibrani tadi, bahwa Tuhan Yesus juga taat, ya. Lalu dia mengatasi problemnya, kesempurnaannya diperoleh. Dialah manusia sejati. Gambaran kita seperti itu. Maka kita dalam melihat berbagai permasalahan, mengatasi berbagai permasalahan, akhirnya kita mengasihi Tuhan Yesus. Dia Tuhan kita. Jadi berbagai peristiwa itu memang di situ dia bekerja. Roh Kudus membimbing kita. Kita mengasihi Tuhan. Karena itu hubungan kita semakin bagus gitu, dengan peristiwa-peristiwa itu. Seperti tadi, seorang bapak tadi, dia semakin bagus. Dan dia menemukan proses itu di dalam penjara. Ya, tidak harus semua begitu. Ada orang yang menemukan di dalam segala sukacitanya. Dan ada orang juga yang dengan sukacita, dengan kesenangan-kesenangan malah dia tenggelam. Akhirnya memuja kesenangan. Nah, ini tentu kita hindarkan. Jadi bukan hanya yang menderita itu yang menyulitkan ya, yang memberatkan. Dan kita bisa jauh dari Tuhan. Tetapi kesenangan-kesenangan juga bisa membuat kita jauh dari Tuhan.
Itu kendala-kendala, itu godaan-godaan juga. Ya, bayangkan saja kalau orang mabuk dengan kesenangan, mabuk dengan harta benda, mabuk dengan kekuasaan, mabuk dengan jabatan. Itu baik, tetapi itu kan merusak. Jabatan baik, uang baik, kesenangan juga baik, tetapi itu merusak kalau dia tenggelam di situ. Dan begitulah, ya, kita mesti mendapatkan berkatnya dengan cara kita melihat segala sesuatu itu di dalam Tuhan. Lalu kita menemukan kebahagiaan sejati, kita mengasihi Dia, dan kita semakin bergembira. Nah, optimisme inilah yang mestinya menjadi kekuatan tersendiri. Hari ini kita bersama dengan kaum bapak, gitu ya, kita merayakan HOT ke-39, Persekutuan Kaum Bapak. Bapak-bapak mendapatkan berkatnya ini. Ya, kita terus berjalan ke depan, memandang, ya, kehidupan dengan optimis, apapun yang terjadi, dan kita saling membantu, mendampingi, dan kita menjadi berkat. Karena tujuan dari hadirnya bapak-bapak ini adalah dia menjadi berkat bagi persekutuan yang ada, baik itu di rumah sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, ya, sebagai bagian dari masyarakat, sebagai pekerja, dan seterusnya, ya. Dia menjadi berkat begitu rupa. Dengan begitu, tujuan keselamatan jiwa itu kita peroleh. Apalagi? Karena itu, kita diajar untuk mengelola hidup ini bersama dengan Tuhan. Kita dikuduskan, ya. Lalu kita dibenarkan dari kesulitan-kesulitan, ditebus. Akhirnya kita yakin menjadi baru, gitu ya, karena diperbaharui oleh Tuhan. Lalu kita menggapai tujuan iman kita, yaitu kita menemukan keselamatan jiwa kita. Marilah kita mengelola hidup di dalam Tuhan demi menggapai tujuan iman, yakni keselamatan jiwa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 270, bait pertama dan ketiga. Taat, setia, bertekad yang bulat. Taat, setia, bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Akan semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Akan semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat, setia, ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tatamu kudus. Akan semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan
persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami mendoakan kaum bapak yang ulang tahunnya kami peringati bersama-sama, rayakan bersama-sama dalam ibadah hari ini. Mereka semakin dikuatkan menghadapi berbagai realita kehidupan, termotivasi untuk membangun dan meraih masa depan. Ujian yang dihadapi, demikian juga dengan seluruh jemaat, adalah ujian yang penting untuk memasukkan kami semua ke tahap berikutnya dan seperti halnya Tuhan Yesus yang taat beroleh kesempurnaan di waktu mendatang. Kami akan optimis dan terus membangun sebagai kaum bapak dan sebagai warga gereja. Dengan hari ulang tahun ini, maka kami bersyukur kami mendapatkan berkat yang luar biasa, firman-Mu yang semakin meneguhkan langkah kami. Mohon berkat-Mu juga untuk seluruh anggota jemaat kami, Jemaat Bojonggede. Tuhan memberkati senantiasa, biarlah mereka juga bersedia pikul salibnya masing-masing dan beroleh sukacita di dalam berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk rasa syukur sukacita yang dihadapi, yang dialami oleh jemaat kami, baik itu karena berbagai kesenangan karena hari ulang tahun, kelahiran dan perkawinan, tetapi juga berbagai berkat yang kami alami. Biarlah itu meneguhkan kami. Kami juga berdoa kepada Tuhan, mohon berkat-Mu bagi mereka yang
mengalami berbagai kesulitan. Biarlah firman-Mu tadi menguatkan. Dan juga bagi mereka yang sakit, Engkau Tuhan Sang Tabib. Doa kami untuk Ibu Rondonuwu, dan juga untuk yang masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Paulina Worotikan, Bapak Sabarno, anak kami Tirsa, dan Eyang Sumini. Kami Tuhan selalu menyerahkan kepadamu, karena Engkaulah Sang Tabib. Engkau yang selalu memberkati langkah-langkah hidup kami dan menguatkan kami, serta Engkau juga yang menyembuhkan kami. Doa kami kepadamu Tuhan untuk pelaksanaan katekisasi tahun ajaran yang baru. Dengan kondisi pandemi ini, kami juga akan tetap melakukan katekisasi. Tuhan memberkati agar dalam pertemuan yang kami rancang kemudian, biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Anak-anak kami terus berjalan ke depan dengan baik pula. Kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan pergumulan dan rasa syukur kami dengan terpilihnya pelaksana harian Majelis Jemaat untuk periode 2 tahun 6 bulan ke depan. Kami percaya Tuhan, dengan berkat-Mu ini kami terus berjalan, dan kami percaya dengan hadirnya pelaksana harian ini, kami dapat terus berjalan, kami didampingi, dimotivasi, diarahkan begitu rupa untuk membangun persekutuan bersama. Kami serahkan mereka dan mohon berkat-Mu untuk proses berikutnya sampai adanya serah terima dan mereka juga boleh diperkenalkan kepada jemaat. Kami ingin berdoa kepada Tuhan, mohon berkat-Mu untuk pelaksanaan program kerja yang telah kami putuskan untuk menjadi pedoman kami melakukan tugas-tugas pelayanan. Kami mohon ya Allah, apa yang kami putuskan bersama dapat kami jalankan. Engkau tolong kami dalam membangun persekutuan pelayanan kesaksian di tengah jemaat kami. Tuhan, kami tadi telah memberikan persembahan syukur. Kami kembali mempersembahkan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Mereka yang memberi tidak berkekurangan, bahkan berkelebihan dalam segala sesuatu, kami juga doakan mereka. Terimalah persembahan kami Tuhan, agar menjadi alat untuk kesaksian memuliakan nama-Mu, dan berkat-Mu juga untuk jemaat kami dalam kerja usaha mereka, sehingga mereka menaikkan pujian syukur dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami yang berdoa kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Warta Jemaat Minggu tanggal 19 Juli 2020. 1. Ibadah syukur HUT Pelkat PKB GPIB ke-39 tahun dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Waktu pukul 9.00 WIB. Tempat di rumah jemaat masing-masing. Pelaksanaan ibadah syukur HUT Pelkat PKB GPIB ke-39 tahun akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Soeharto dan akan diupload di YouTube.
Jika ada keluarga yang mengalami kendala dalam mengakses video melalui YouTube, maka dapat mengunduh dan menggunakan tata ibadah yang akan dibagikan melalui WA Group sektor masing-masing. Yang kedua, kelas katekisasi. Telah dibuka pendaftaran calon katekisasi baru tahun 2020-2021. Pendaftaran diperpanjang mulai tanggal 6 Juni sampai dengan 18 Juli 2020. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas katekisasi dapat mendaftar kepada Ibu Diaken Marina Harefa Waruwu dengan nomor telepon 081311 241840 dengan mengisi formulir katekisasi yang dilengkapi fotokopi surat baptis dan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Nama-nama calon katekisan. 1. Ebenezer Mesotuho Harefa. Nama orang tua Bapak Ingati Harefa dan Ibu Diaken Marina Harefa Waruwu sektor 1. Yang kedua, Rae Diardo. Nama orang tua Ibu Linda Saragi sektor 2. Yang ketiga, Kristabel AF Nainggolan. Nama orang tua Bapak Heri Iwan Nainggolan dan Ibu Leni Nainggolan sektor 3. Yang keempat, Helen. Nama orang tua Bapak Edi Bernandus sektor 3. Dan yang kelima, Jalo De Leon Gultom. Yang ketiga, pendaftaran tim multimedia. GPIP Bojonggede akan membentuk tim multimedia untuk membantu pelayanan baik yang berbentuk online maupun offline. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan bergabung dalam tim multimedia GPIP Bojonggede, mohon menghubungi Sekretaris Majelis Jemaat. Yang keempat, Majelis Jemaat GPIP Bojonggede mengucapkan selamat menyongsong hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, anak, dan saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 19 Juli sampai dengan 25 Juli 2020. Tanggal 19 Juli 2020, Bapak Yuram Fernandus sektor 3. Ibu Margareta Sintamita sektor 3. Saudari Reta Yulianti sektor 3. Tanggal 20 Juli 2020, Saudara Stenik Parulian Sibarani sektor 2. Ibu Orpa Banut sektor 3. Tanggal 22 Juli 2020, Bapak Sunu Wardoyo sektor 1. Tanggal 23 Juli 2020, Ibu Betty Elizabeth Situmorang Tobing sektor 2. Saudari Winnie Giovanni Fernandus sektor 3. Tanggal 24 Juli 2020, Bapak Penatua Rizal R. Tuanakota sektor 3. Anak Rawina Maheswari Kamolan sektor 3. Tanggal 25 Juli 2020, Bapak Juli Marwasas Hutagalung sektor 2. Dan selamat ulang tahun perkawinan kepada Bapak Pace Antonius Mela dan Ibu Orpa Banut tanggal 20 Juli 2020 sektor 3. Kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari semakin diberkati dan senantiasa menjadi berkat. Jika ada jemaat yang belum tertera tanggal ulang tahunnya, kami mohon maaf dan mohon menghubungi majelis yang bertugas. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Selamat berkarya di minggu yang baru. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pesan hari ulang tahun ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Beberapa bulan terakhir ini kita semua mengalami krisis pandemi coronavirus disease 2019 atau biasa disebut COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan ekonomi bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakangan ini kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda.
bukan saja dialami oleh perorangan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir menguasai kita sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita, pemerintah bahkan pada Tuhan. Pandemik ini telah mengubah tatanan hidup kita, yang mulanya dilakukan karena terpaksa sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan dipersiapkan memasuki tatanan baru. Walau pandemik ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud belasungkawa dan empati atas mereka yang telah pergi, dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tatanan baru, seyogianya kita memiliki pola pikir baru, serta cara-cara baru yang sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemik COVID-19 ini. Tema sinodal GPIB ya sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 10. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri dan kreatif memasuki tatanan baru berlandaskan iman pada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. PKB GPIB tangguh dan luas. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020 Dewan PKB. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama tadi. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370 baitnya yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kini angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.